Ada salah seorang pemuda yang dipenjarakan itu 1 tahun 2 bulan. Pak John K itu masih di lapas Nusa Kambangan ya Pak ya? Oh benar, iya. Itulah pertama kali saya bertemu dengan beliau di Nusa Kambangan, dan kasusnya adalah suami ini dituduh membunuh. Penti ini lahir tanpa lubang anus, dan karena keterbatasan orang tua dan keluarga, latar belakang mereka ekonomi yang pas-pasan, orang tua bekerja sebagai pemulung, sehingga untuk melaksanakan operasi Penti membuat lubang anus dan saluran pembuangan air besar itu tidak terlaksana. Salam, selamat siang Pak Pendeta, bagaimana kabar? Salam, selamat siang, puji Tuhan, kabar baik. Baik. Bapak Pendeta Osil Totongan sebagai Ketua daripada Yayasan Karmel Ministry Indonesia, boleh diberikan informasi Pak, seperti apa sih ini Yayasan Karmel Ministry Indonesia atau YKMI? Oke, baik ya. Yayasan Karmel Ministry Indonesia atau YKMI ini berdiri di tahun 2016 yang lalu, dan dimulai dengan khusus pembinaan narapidana. Jadi Yayasan Karmel Ministry Indonesia ini bergerak dalam pembinaan narapidana di lapas dan rutan se-Jabodetabek. Baik, jadi YKMI bergerak dalam hal pembinaan untuk narapidana, baik di lembaga pemasyarakatan ataupun di rutan. Seperti apa ini pembinaannya Pak? Boleh dijelaskan mungkin? Oke, baik. Ya, pembinaan yang selama ini dilakukan, perlu diketahui bahwa di Yayasan Karmel Ministry Indonesia ini memiliki 5 tim dalam pembinaan tempat-tempat yang kami layani di Rutan Depok, di Lapas Cibinong, Lapas atau Pondok Rajek, kemudian Lapas Paledang Bogor, kemudian Lapas Gunung Sindur, dan sesekali di Lapas Cikarang, dan beberapa waktu lalu juga menjadi mission trip ke Lapas Nusa Kambangan. Beberapa pelayanan kegiatan yang biasanya dilakukan adalah yang pertama, melakukan pembinaan rohani dalam skop ibadah, lalu counseling kepada narapidana yang membutuhkan, mendoakan mereka, dan berbicara dari hati ke hati tentang situasi, keadaan, atau pergumulan mereka, baik pribadi pun keluarga. Baik, jadi pembinaan terhadap narapidana ini merupakan suatu kegiatan yang sangat tidak populer ya Pak ya, kalau mengingat bahwa narapidana itu stigmanya terkadang ya kurang baik atau negatif. Kenapa memilih narapidana sebagai objek daripada kegiatan Yayasan YKMI ini Pak? Baik, awalnya saya tertarik dengan kegiatan narapidana ini, khususnya melayani mereka, bahwa ketika saya pelayanan di Kota Batam, ada salah seorang pemuda yang dipenjarakan itu 1 tahun 2 bulan. Namun baru 9 bulan maka anak muda ini meninggal dalam penjara, ya karena kasus narkoba. Dan setiap bulan saya harus mengunjunginya selama 9 bulan, dan saya melihat kehidupan di penjara itu seperti apa, sehingga saya punya daya pikat, daya tarik untuk mulai memperhatikan kegiatan-kegiatan atau pelayanan narapidana. Itu dimulai dari situ. Oke, baik Pak. Saya dengar bahwa Pak Pendeta Osil juga pernah ke Nusa Kambangan ya. Dalam kegiatan seperti apa di Nusa Kambangan Pak?
boleh disampaikan mungkin? Oke. Kami waktu itu berangkat beberapa waktu lalu, kami berangkat dengan 4 tim berjumlah 20 orang. Ini menarik, menjadi tantangan tersendiri bagi YKMI untuk kegiatan ke Nusa Kambangan, karena bagaimanapun Nusa Kambangan adalah sesuatu yang mungkin tidak semua orang bisa ke sana, menjangkau ke sana, dan ketika kami upayakan untuk ke sana, ya puji Tuhan bisa masuk, dan kegiatan-kegiatan di sana kami lakukan di 4 lapas. Jadi tim dibagi dalam 4 dan masuk ke 4 lapas. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan adalah ibadah, lalu counseling, dan berbagi berkat atau berbagi kebutuhan yang diperlukan, dalam hal ini kebutuhan jasmani, seperti itu. Baik, kalau tidak salah waktu itu Pak John K itu masih di Lapas Nusa Kambangan ya Pak ya? Oh benar, iya. Itulah pertama kali saya bertemu dengan beliau di Nusa Kambangan, dan menjadi perkenalan yang bagi saya itu sesuatu hal, karena belum pernah berjumpa dengan beliau, dan di sanalah saya jumpa dan banyak bercerita dengan beliau, berkenalan langsung dengan beliau dan mengenal dari dekat beliau di sana, sampai pada akhirnya beliau keluar. Apa suka dukanya Pak melakukan pelayanan ataupun pembinaan terhadap para narapidana ini Pak? Baik, saya berbicara tentang sukanya, menjadi sukacita tersendiri bagi saya dan tim ketika bisa berdampingan dengan narapidana, bercerita tentang situasi mereka, curhat tentang keluarga mereka, curhat tentang hukuman mereka, curhat tentang kebutuhan mereka, dan sakit, pahit manisnya kehidupan di dalam penjara itu. Dan ketika kami bisa bercerita dan saling mendoakan, itu menjadi sukacita tersendiri bagi saya. Dukanya adalah ketika mereka bercerita dan saya secara pribadi tidak bisa melakukan lebih banyak dari apa yang diharapkan dari saya, sehingga itu menjadi, ya kalau boleh saya katakan, kesedihan tersendiri ketika tidak bisa membantu banyak tentang mereka, seperti itu. Baik, kalau tidak salah kadang kita juga mendengar bahwa di antara mereka ada semacam menjadi korban daripada ketidakadilan hukum. Nah, menurut Bapak seperti apa Bapak terkadang memandang ini dengan mendengar cerita daripada mereka gitu? Ya, ini memang sangat memilukan ya, dan sangat menyedihkan ketika ada di antara mereka yang pernah satu waktu, ini mungkin sedikit ke belakang, saya berkunjung ke penjara Lapas Kuningan. Itu hanya untuk mengantar seorang ibu dan seorang anak yang sudah 3 bulan tidak bertemu dengan suami, karena tidak tahu suaminya di mana dipenjarakan. Kasusnya adalah suami ini dituduh membunuh. Itu kejadiannya di Depok, dan suami ini yang dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi sebenarnya bukan dia pelakunya. Yang menjadi pelaku adalah temannya, tetapi menjadi tumbal dan harus dipenjarakan. Dan karena istri dan anak ini rindu bertemu, akhirnya saya berusaha untuk mengantarkan istri dan anaknya, dan itu puji Tuhan bisa bertemu, walaupun sebenarnya pertemuan itu hanya sekitar 15 menit saja, hanya sekitar 15 menit, lalu kami pulang, dan itu menjadi cerita yang membekas sekali dan tidak dilupakan. Baik, baik.
Satu pertanyaan lagi Pak, saya tahu bahwa Bapak sementara mendampingi seorang gadis kecil ya dalam melakukan operasi. Mungkin bisa dijelaskan mengenai siapa dan seperti apa kondisi terakhirnya. Oke, baik. Saya lagi sedang mendampingi seorang putri, dan kalau saya mau katakan hari ini dia sudah seorang gadis karena dia sudah berusia 18 tahun, dan Penti ini lahir tanpa lubang anus, dan karena keterbatasan orang tua dan keluarga, latar belakang mereka ekonomi yang pas-pasan, orang tua bekerja sebagai pemulung, sehingga untuk melaksanakan operasi Penti membuat lubang anus dan saluran pembuangan air besar itu tidak terlaksana. Puji Tuhan, beberapa waktu lalu kami menangani ini, Yayasan Karmel Ministry Indonesia mencoba memperjuangkan ini, dan boleh dilakukan operasi 2 kali. Yang pertama pembuatan lubang anus, lalu yang kedua adalah penyambungan saluran pembuangan yang dibuat di sekitar perut, itu dihubungkan ke lubang anus. Itu operasi yang kedua, dan puji Tuhan sampai hari ini untuk kondisi ini sudah normal untuk pembuangan air besar. Namun ketika operasi kedua dilaksanakan, ternyata bahwa ditemukan lagi oleh dokter bahwa Penti tidak memiliki saluran reproduksi wanita, kewanitaan. Dan karena itu YKMI mencoba untuk mengupayakan kembali sehingga Penti bisa dioperasi untuk kasus ini. Namun sampai hari ini belum terlaksana. Ini sudah diupayakan 2 sampai 3 tahun sebelum pandemi sampai hari ini belum terlaksana, dan sudah pernah dijadwalkan sebenarnya operasi ketiga di RSCM. Namun entah mengapa saya kurang paham, operasi itu belum terlaksana sampai hari ini, seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi sebenarnya menunggu jadwal dari rumah sakit RSCM ya untuk diadakan tindakan operasi ya Pak ya? Iya benar. Kami sedang menunggu jadwal dari RSCM untuk jadwal berikutnya, karena beberapa waktu lalu telah keluar jadwal, namun tiba-tiba saja dibatalkan. Baik. Anaknya masih sekolah atau tidak sekolah sekarang Pak? Ya. Yang kami syukuri bahwa Penti awalnya tidak bersekolah sampai dia berusia di usia sekolah, dia belum mengecap pendidikan. Namun puji Tuhan bahwa ketika selesai operasi yang saya jelaskan tadi, Penti mulai bersekolah di SD Negeri Cibinong, dan tahun kemarin setelah selesai sekolah dasar dan lagi berjuang untuk melanjutkan di sekolah lanjutan tingkat pertama. Oke, baik Pak Pendeta Osil, mungkin kita akan aturkan jadwal kalau memungkinkan ya. Mungkin kita juga bisa entah live atau entah wawancara, dan adik kita ini si Penti bisa hadir. Kira-kira memungkinkan ya Pak ya? Dengan senang hati pasti memungkinkan untuk dijadwalkan, dan kami senang ketika ini juga dijadwalkan menjadi berita yang tentu bisa disampaikan kepada mereka yang mungkin bisa membantu atau menolong anak Penti. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta, dan buat teman-teman semuanya ya, demikian wawancara saya dengan Bapak Pendeta Osil, Ketua Yayasan Karmel Ministry Indonesia, dan kita akan menjadwalkan segera untuk bersama-sama dengan adik Penti yang lagi menunggu untuk jadwal operasi di Rumah Sakit Cipto RSCM ya, kiranya mendapat atensi juga dari pimpinan RSCM supaya hal ini bisa terrealisasi. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati.
Terima kasih kembali, Tuhan Yesus memberkati.